I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Digits on my line, and you know. Perkenalkan, nama saya Marlinda, NIM B0522376, mata kuliah Epidemiologi, Prodi Administrasi Kesehatan A, Universitas Sulawesi Barat, Angkatan 2022. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai riwayat alamiah penyakit demam kuning. Gejala demam kuning muncul 3-6 hari setelah seseorang digigit oleh nyamuk yang terinfeksi. Biasanya gejala fase akut bertahan selama 3-4 hari dan kemudian menghilang. Jika orang yang terinfeksi akan maju ke fase beracun, gejala fase beracun akan mulai dalam waktu 24 jam dari akhir fase akut. Ketika seseorang sembuh dari demam kuning, mereka dianggap memiliki kekebalan seumur hidup dari penyakit ini. Fase beracun berkembang sebagai kembali demam dengan gejala klinis termasuk yang pertama demam tinggi, yang kedua sakit kepala, yang ketiga nyeri punggung, yang keempat mual, yang kelima muntah, yang keenam sakit perut, dan yang ketujuh kelelahan. Koagulopati hati menghasilkan gejala hemoragik termasuk yang pertama hematemesis atau muntah hitam, yang kedua epistaksis atau hidung berdarah, yang ketiga pendarahan gusi, yang keempat pendarahan petekie, yang kelima purpura atau memar. Ikterus memperdalam dan proteinuria sering terjadi pada kasus berat. Pada tahap akhir penyakit, pasien dapat mengembangkan hipotensi, shock, acidosis metabolik, nekrosis tubular akut, disfungsi miokard, dan aritmia jantung, kebingungan, kejang, dan koma juga dapat terjadi. Ketika epidemi terjadi di populasi tidak divaksinasi, tingkat fatalitas kasus berkisar dari 15% menjadi lebih dari 50%. Infeksi bakteri sekunder dan gagal ginjal adalah komplikasi. Gejala kelemahan dan kelelahan dapat berlangsung beberapa bulan pada orang yang pulih. Mereka yang sembuh dari demam kuning umumnya memiliki kekebalan terhadap infeksi berikutnya berlangsung. Fase akut seperti demam, sakit kepala, nyeri otot, sakit punggung, panas dingin, kehilangan nafsu makan, mual atau muntah. Tahap beracun ada beberapa bagian. Yang pertama, demam tinggi, yang kedua sakit perut, yang ketiga pendarahan dari gusi, hidung, mata, dan perut, yang keempat muntah hitam yang muncul karena kandungan darah, yang kelima tekanan darah rendah, yang keenam gagal hati, yang ketujuh gagal ginjal, yang kedelapan kebingungan, yang kesembilan penyitaan, yang kesepuluh koma atau bahkan sampai menyebabkan kematian. You don't even know my name,